Ada adegan sebelumnya yang harus saya ceritakan, yaitu saya dipanggil pada suatu hari Jumat, sudah menjelang eh, sholat Jumat lah, terus saya ditegur keras, ditanyakan siapa di balik ini semua gitu, dengan nada yang sangat marah lah menurut saya, karena beliau menutupi mulutnya dengan tangan, tidak ingin menghadap saya gitu, seperti itu. Eh, Terus saya menjelaskan ini tanggung jawab saya sebagai profesional, Pak Presiden, yang seluruh tindakan saya sudah dikonsultasikan dan mendapat arahan dari Pak Presiden. Jadi tidak ada yang mengarah-arahkan, tidak ada yang memerintahkan. Tapi rupanya jawaban saya tidak memuaskan beliau. Diulang lagi dalam keadaan masih begini. Eh, Beliau mengatakan terang-terangan saja, siapa yang nyuruh ini semua gitu. Dan saya menjawab dengan sangat pelan, sangat tertata dengan bahasa Jawa. Mboten-wonten Pak Presiden gitu. Niat saya melindungi Pak Presiden, karena Presiden itu kan simbol negara, tidak boleh dicatut-catut namanya seolah-olah mengendaki ada saham segala macam, tidak mungkin itu. Bahkan dalam laporan saya pertama itu, reaksi Pak Presiden tuh sambil ngetok meja mengatakan ora sudi gitu ya. Saya tidak rela dikait-kaitkan dengan itu gitu. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan, suasana itu cerah, cukup walaupun perpaduannya sekarang hujan dan panas, jadi agak sejuk, enak begitu. Tapi suasana di luar kelihatannya makin panas, terutama suasana politik. Dan saya mengamati mulai banyak orang berani berbicara tentang apa yang terjadi di balik layar di istana, di balik layar di istana. Dimulai dari Pak Agus Raharjo yang bicara tentang bagaimana dimarahi oleh Pak Jokowi karena mempersangkakan Setia Novanto dalam iktp. Kemudian muncul juga Sudirman Said yang bicara tentang waktu itu juga sama objeknya Setia Novanto dalam skandal apa minta saham. Dan saya juga ada menonton video percakapan Pak Fahru Raji, Jenderal Fahru Raji, mantan Wakil Panglima TNI, bicara tentang bagaimana dia direshuffle setelah dia menolak untuk membubarkan FPI. Nah, sekarang ini saya akan ngajak Anda untuk ngobrol dulu dengan Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam Mas Hersu. Apa Ah, kabar? yes, asik. Oke, saya mau ucapkan terima kasih dulu dan selamat dan terima kasih ya. Kemarin Anda baru meluncurkan buku dan saya dapat buku dari Anda ini, Bergerak dengan Kewajaran. Wah, bukunya tebal banget gitu. Pengantar dan prolog dan epilognya keren juga, ditulis oleh epilognya lewat wartawan senior dari Kompas ya, Budiman Tanurjo. Nah, gitu. Sementara prolognya oleh Dadang Juliantara, ini seorang aktivis juga gitu. Selamat Pak Dirman. Terima kasih Mas Hersu. Saya juga merasa terhormat karena Mas Hersu sempat hadir di acara peluncuran buku. Sedikit lah mewarnai suasana supaya tidak semuanya ke apa pertarungan politik, tapi sekali-kali diingatkan juga ke masalah values, masalah etik ya, masalah moral. Itu niatnya begitu, Mas. Saya kira begitu ya. Kita itu sekarang dalam situasi seperti ini jangan pernah terpukau pada orang, pada figur gitu. Yang itu kan realitasnya apa yang terjadi pada Pak Jokowi hari ini kan menyadarkan pada kita banyak sekali teman-teman senior kita ya, bahkan ya Pak Dirman ya. Kemudian dia terjebak pada kultus individu dan ketika menyadari bahwa manusia itu pada akhirnya berubah, mereka menyesal. Itu ada yang menangis-nangis dan sebagainya begitu. Saya termasuk orang yang selalu percaya pada value. Saya tidak pernah mendukung seseorang itu karena pribadinya. Jadi manakala dia berubah ya saya bisa mengambil jarak dengan cepat, melakukan kritik. Apalagi posisi saya sebagai wartawan gitu Pak Idris. Saya sepakat dengan pandangan tadi bahwa jangan pengabdian kita diletakkan pada pribadi gitu, karena pribadi itu namanya manusia bisa berubah kan. Betul. Dan saya kira banyak sekali para pengagum pendukung yang secara pribadi melekat dengan Pak Joko Widodo belakangan kan mulai satu persatu Ya. membuka kotak Pandora ya. Dan karena itu bagi saya yang sedang membantu salah seorang sahabat bernama Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin, ini satu peringatan
bahwa bila kita melekatkan dukungan atau loyalitas pada pribadi, maka bisa jadi kita kecewa. Dan saya melihat statementnya Pak Agus Raharjo yang orang yang santun, yang sangat konservatif, tapi tiba-tiba mesti menyampaikan itu kan ada satu dorongan kuat dalam batinnya pasti kan. Itu bagi saya adalah satu peringatan kepada para kandidat calon presiden, para calon presiden, karena bisa terjadi dua hal. Satu, setiap pribadi bisa terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, seperti yang sedang terjadi sekarang, yang semakin hari makin tampak. Yang kedua, peringatan bahwa di era keterbukaan dan era digital ini kejahatan tidak bisa disembunyikan lama, hanya soal waktu akan terbuka gitu. Nah, karena itu kepada seluruh calon presiden, apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo, terutama Pak Anies juga, sangat penting untuk menjaga lingkarannya dengan orang-orang yang betul-betul satu visi, satu pandangan, satu values gitu ya, yang semata-mata mengabdi pada publik. Karena begitu kita masuk jatuh pada urusan pribadi, yaitu awal dari kehancuran. Dan kita tidak ingin para pemimpin harapan bangsa ini masuk ke dalam jebakan itu. Itu yang barangkali penting untuk menjadi pelajaran bagi kita-kita yang sedang mendorong kontestasi ini. Ini penting ya, topik penting yang saya kira nanti kita akan elaborasi lagi. Tapi supaya pemirsa kita dapat konteksnya gitu ya Pak Dirman, mari kita elaborasi cerita tentang Anda, bahwa Anda juga pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Agus Raharjo. Dan kebetulan ini objeknya sama ya, yang namanya adalah waktu itu Ketua DPR dan juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto. Kalau seingat saya ini kaitannya dengan skandal Papa minta saham ya, dan kemudian dampaknya Anda di reshuffle dari kabinet itu ya, atau bukan di reshuffle, diluluskan dengan cepat gitu ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungan atau tidak, tapi kalau saya boleh apa ya, ini kan sudah lewat, jadi toh Pak Agus Raharjo pun sudah bercerita apa yang di balik layar. Jadi saya boleh ceritakan pelan-pelan apa yang juga saya alami. Saya ingin cerita dua hal. Tentu hal lain banyak yang bisa kita ceritakan pada waktunya. Yaitu pada waktu audit Petrol dilakukan, itu juga saya sempat ditegur untuk seperti direm gitu ya. Wah, oke. Menarik ini, karena pada waktu itu justru itu dari dukungnya Pak Jokowi itu betul-betul diglorifikasi bahwa itulah keberanian Pak Jokowi menghentikan mafia minyak Petrol gitu. Ternyata ada historinya. Oke, silakan. Ini apa namanya, masa di mana kita boleh mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi supaya publik tahu. Ini hak publik untuk memahami gitu. Jadi suatu hari saya diundang ke ruang kerja beliau dan di dalam sudah ada 2 menteri gitu ya. Dan kelihatannya ada satu TikTok lah obrolan bahwa ini mesti direm. Dan karena itu Presiden Joko Widodo menanyakan kepada 2 menteri yang lain bagaimana pandangan mereka soal Petrol. 2 menteri lain itu memberi warning, ini hati-hati karena kalau terlalu keras pada urusan mafia bisa menyerang balik segala macam gitu ya. Nah, saya kelihatannya ingin dihadap-hadapkan dengan pandangan itu. Kemudian Presiden menanyakan bagaimana Pak Menteri, menanyakan pada saya gitu. Waktu itu Menteri SDM Anda ya? SDM ya. Dan saya adalah penanggung jawab sektor kan. Dan yang ditugasi pada waktu diangkat pertama kali memang membereskan masalah-masalah itu. Tapi jelas sekali bahwa pesan pertemuan itu tuh kalau bisa jangan diteruskan, kalau bisa ditunda dan dibatalkan gitu. Saya mengatakan Bapak Presiden tentu saja ini kan pada akhirnya terpulang pada arahan dari Bapak, karena kami kan hanya pelaksana gitu. Hanya saya boleh menyampaikan informasi atau mengingatkan bahwa dulu pada waktu kampanye untuk Pilpres 2014 kan salah satu agendanya adalah menyelesaikan mafia migas gitu. Jadi pertama itu janji kampanye, yang kedua publik sudah tahu bahwa kita sedang audit dan hampir selesai. Jadi rasanya kalau kemudian dibatalkan atau ditunda atau ditiadakan itu sulit pertanggungjawaban kita pada publik gitu. Terus pertemuan itu berakhir dengan kata-kata ya sudah kalau gitu hati-hatilah gitu. Itu satu. Nah, peristiwa kedua yang lebih keras itu ketika rame-rame cerita Bapak minta saham di MKD di Senayan itu sangat
tinggi perhatian publik kan. Itu di tengah keriuhan itu kan, ingat nggak tuh ada adegan Presiden ngundang sejumlah pelawak dan ketawa-ketawa tuh. Ingat ya? Saya lupa malah itu. Nanti dicari. Jadi ada adegan di mana di Senayan lagi rame, kemudian Presiden mengundang sejumlah pelawak termasuk Butet, termasuk beberapa orang lah. Dan adegannya itu di sana ya? Di sana. Okay. Jadi kami yang di lapangan tuh merasa, oh loh, kita lagi berjuang di lapangan, berjibaku lah gitu dengan MKD, tapi kok pemimpin saya kok malah ngundang para pelawak untuk berketawa-ketawa gitu. Jadi saya ngerasa apakah ini pengalian isu atau dekonstruksi ini? apakah tindakan saya itu dianggap sebagai sesuatu yang lucu saja diketawain atau bagaimana gitu. Tetapi ada adegan sebelumnya yang harus saya ceritakan, yaitu saya dipanggil pada suatu hari Jumat, sudah menjelang sholat Jumat lah, terus saya ditegur keras, ditanyakan siapa di balik ini semua gitu, dengan nada yang sangat marah lah menurut saya, karena beliau menutupi mulutnya dengan tangan, tidak ingin menghadap saya gitu, seperti itu. Terus saya menjelaskan ini tanggung jawab saya sebagai profesional Pak Presiden, yang seluruh tindakan saya sudah dikonsultasikan dan mendapat arahan dari Pak Presiden. Jadi tidak ada yang mengarah-arahkan, tidak ada yang memerintahkan. Tapi rupanya jawaban saya tidak memuaskan beliau. Diulang lagi dalam keadaan masih begini. Beliau mengatakan terang-terangan saja, siapa yang nyuruh ini semua gitu. Dan saya menjawab dengan sangat pelan, sangat tertata dengan bahasa Jawa, mboten wonten Pak Presiden gitu. Sambil saya jelaskan bahwa seluruh tindakan saya itu otonom, tidak ada pihak satupun yang memerintahkan apalagi mengendalikan. Sekaligus saya mengedres salah seorang kolega saya, waktu itu Menko Polkam, itu membuat statement di Jakarta Post, headline-nya besar sekali. Mungkin nanti bisa dicek tuh Mas dari situ. Ya, siapa Pak? Yang kira-kira mengatakan, I know a plot behind Menteri SDM. Saya tahu plot di belakang Menteri SDM gitu. Siapa ya waktu itu ya Menteri Menko Polhukamnya ya? Nanti dicari aja. Oke. Beliau baru pulang dari Australia, kemudian membuat press conference, kemudian Jakarta Post mengambilnya sebagai headline besar sekali, bahwa saya merupakan pion dari orkestrasi besar gitu. Jadi kalau kembali pada cerita ini, sebetulnya mungkin juga sektor lain mengalami hal yang sama. Jadi ada kisah-kisah di mana terhadap apa yang menjadi agenda yang dikemukakan di publik ketika dilaksanakan dan mungkin mendapat pressure, ternyata Presiden Joko Widodo itu memilih untuk tidak teguh pada agenda publik, gitu ya. Tapi kemudian berpikir lain yang sebenarnya merepotkan aparatur negara. Nah, dalam hal ini saya kan eksekutif, jadi itu hak beliau lah untuk memberikan pengarahan. Tapi terhadap cerita Pak Agus Raharjo itu adalah kalau sampai lembaga independen pun gitu ya diintervensi, kan pelajaran pentingnya adalah bagaimana lembaga-lembaga lain dalam kontrolnya presiden itu yang mungkin perlu dicermati sama-sama. Nah, karena itu kembali kepada pesan yang awal tadi, hati-hati para calon presiden, hati-hati Pak Anies, hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Pak Ganjar, bahwa jebakan menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya itu begitu besar. Dan juga hati-hati bahwa bila Anda melakukan itu, maka hanya soal waktu akan terbongkar ke publik. Dan itu bagi negara juga tidak baik, bagi bangsa juga tidak baik, apalagi bagi keluarga dan sekitarnya. Oke. Sebelum ke situ, tapi balik dulu kan banyak tentu orang banyak lupa ya. Sebagian masih ingat, tapi mungkin detailnya lupa tentang apa yang Anda laporkan ke Majelis Kehormatan DPR itu ya. Mahkamah atau majelis sih namanya, pokoknya MKD lah ya. Majelis Kehormatan itu kan pada waktu itu berkaitan kemudian dikenal sebagai skandal Papa minta saham ya, kalau nggak salah bahkan nama Pak Luhut juga disebut-sebut di situ gitu ya, dilibatkan di situ gitu ya. Ya, nama yang barusan Mas Heru sebut itulah yang melakukan press conference. Oke. Ya,
Oke, oke, Pak. Sebenarnya apa yang waktu itu yang terjadi sesungguhnya? Kenapa kemudian Anda kemudian memutuskan untuk sampai melaporkan ke DPR begitu? Kan ada dua isu besar ya. Hmm. Satu isu mengenai penyelesaian Freeport. Yang Ya, terus-menerus orang tuh berspekulasi, menebar fitnah. Bahkan saya dituduh kong-kali-kong dengan Freeport segala macam. Tapi ternyata yang terjadi kan justru ada petinggi partai dan parlemen yang mencoba melakukan kong-kali-kong dengan petinggi Freeport. Apa yang terjadi karena saya sejak duduk sebagai menteri, saya mengatakan pada Freeport itu kurang lebih beginilah. Bahwa Pak, teman-teman, sekarang ini zaman keterbukaan, tidak lagi seperti dulu. Anda boleh keliling kemana-mana karena saya tahu temannya banyak lah, yang namanya Jim Moffat itu. Silakan berkomunikasi dengan siapapun, wajar sebagai perusahaan besar yang sangat lama, punya teman banyak. Tapi pada akhirnya kan saya akan tanda tangan apapun, apakah namanya perpanjangan, apa namanya perjanjian baru, segala macam. Jadi tolong setiap ketemu dengan siapapun saya diinfo, supaya saya bisa navigate lah, supaya saya tidak ujuk-ujuk disodori sesuatu yang sifatnya mendikte, dan saya tidak akan dalam posisi itu, saya tidak akan bisa didikte oleh siapapun lah. Karena itu tolong dilaporkan, dan mereka betul ketemu pimpinan partai, lapor, sampaikan saya baru ketemu ini, ketemu siapa, lapor. Nah, termasuk ketemu dengan ketua DPR dan melaporkan ceritanya gitu. Nah, karena beberapa kali ketemu dan ceritanya makin hari makin miring, saya minta untuk apakah ada buktinya. Tunjukin foto-foto, ditunjukin, bahkan ditunjukin rekaman gitu ya. waktu itu direktur utamanya, presiden direkturnya Freeport Indonesia Pak ini ya, Pak Ma'ruf Samsudin ya. Iya, seingat saya Pak Maruf Samsudin, dan ketika saya tanya apakah didokumentasikan, beliau malah nunjukin sudah ada eh, transkrip gitu. Dan itu yang menjadi dasar, wah ini kalau begini kasihan Pak Presiden dicatutkan seolah-olah minta saham segala macam. Jadi saya melaporkannya pada Pak Presiden itu dengan maksud melindungi beliau dan minta izin supaya boleh dilaporkan pencemaran nama baik. Tapi belakangan akhirnya kan ke MKD. Jadi niat saya melindungi Pak Presiden karena Presiden itu kan simbol negara, tidak boleh dicatut-catut namanya seolah-olah mengendaki ada saham segala macam, tidak mungkin itu. Bahkan dalam laporan saya pertama itu reaksi Pak Presiden tuh sambil ngetok meja mengatakan ora sudi gitu ya. Saya tidak rela dikait-kaitkan dengan itu gitu. Jadi Jadi itu konteksnya, positif dan ya dan responnya Pak Jokowi waktu itu, positif ya gitu yang Anda positif, tangkap ya. Ya. positif. Positif di awal positif, bahkan setiap langkah kan saya konsultasikan. Tapi kemudian ketika kasus ini memanas katakanlah, rupanya mungkin ada apa ya, ada input dari pihak lain yang membuat beliau kok tiba-tiba. Saya juga heran kenapa marah gitu ya. Saya juga sangat tidak paham mengapa kok tidak seperti yang di awal-awal, bahkan merestui laporan saya kepada MKD, tapi kok marahnya begitu. Dan marahnya pada waktu itu menurut saya serius. Iya, oke sebentar. Anda tadi menyatakan Pak Jokowi merestui Anda melaporkan kepada MKD itu secara eksplisit atau tafsir Anda karena tadi yang menyatakan beliau ora sudi itu tadi. Tidak, kan sesudah laporan itu kan diam lama, kemudian sampailah pada beberapa interview saya di media kan, yang disambut oleh beberapa anggota DPR dianggap sebagai memfitnah. Tekanannya begitu keras, dan saya konsultasi lagi pada Pak Presiden, bagaimana nih? Terus beliau bertanya balik, sebaiknya gimana? Ya, saya katakan, kalau mau ringan-ringan saja, dalam artian tidak masuk ke ranah hukum ya, eh, ya lebih baik kita kita urus sebagai kasus etik, dan saya laporannya adalah kepada MKD gitu. Tapi kalau saya diizinkan, saya akan lapor ke polisi pencemaran nama baik, dan beliau tidak izinkan itu. Nah, saya ingat yang menyampaikan pesan supaya ke MKD itu eh, Pak Teten Mas Duki waktu itu sebagai KSP kan. Katanya karena Presiden menelpon, kemudian saya menemui Teten atas instruksi Pak Presiden. Nah, arahan atau apa namanya pesan dari Pak Teten itu lewat Pak Teten itu mengatakan sudah, tidak ke KPK dulu urusan ini, urusan petrol, tapi urusan MKD, urusan Papa minta saham dilaporkan ke MKD. Dan besoknya saya berangkat ke MKD. Itu jadi pesannya dari Pak Teten itu sebetulnya. Lewat Pak Teten, Mak. Jadi tapi beliau on behalf Pak Jokowi. Betul, Gitu. betul. Karena Teten Mas Duki menemui saya malam itu tuh
setelah Pak Presiden menelpon, tolong temuin Pak KSP, kira-kira gitu. Oh, ya, ya, ya. Oke. Ya, jadi tidak langsung dari Pak Dirman kepada Ya, Jokowi, ya, tapi ya, rawinya jelas ya, Pak ya, Jokowi menelpon Anda, diminta menemui Pak Teten, dan Pak Teten memberikan instruksi itu. Jadi betul. Anda bukan dalam tanda petik Anda lancang melakukan langkah sendiri tanpa ada blessing dari Presiden gitu ya. Sama sekali tidak, karena beberapa kali sebelum peristiwa pelaporan kan ada diskusi kan. Diskusi berdua, diskusi menyampaikan laporan segala macam. Jadi dan ketika keputusan itu pergi ke MKD itu betul-betul setelah direstui Presiden. Tapi tadi dalam perjalanan rupanya mungkin ada input baru sehingga sikapnya berubah dan adegannya adegan marah dengan serius. Ya, oke. Apa yang terjadi setelah kemudian marah dengan serius itu, Pak Dirman? Saya hanya meyakinkan bahwa proses ini sudah diketahui publik, Pak Presiden, dan publik di belakang kita. Karena itu saya tetap ikut arahan Pak Presiden. Oke. Dan saya bersedia, saya siap bertanggung jawab atas tindakan apapun yang saya lakukan sekarang gitu. Nah, yang terjadi adalah ya sudah, saya sempat protes sih di kesempatan itu, Pak Presiden, tapi saya tidak nyaman dengan pernyataan seorang kolega saya. Mengapa harus mengatakan di media saya punya plot di belakang? Saya sampaikan itu gitu. Dan jawaban beliau, ya dia harus mengatakan begitu karena kan dia temannya Novanto gitu. Oh, Jadi jadi oke. akhirnya saya minta arahan karena sudah menjelang Jumatan kan. Ya. Selanjutnya bagaimana Pak Presiden? Ya sudah, teruskan saja, namanya kerja kan pasti ada kelemahannya, yang penting hati-hati gitu, gitu. Dan saya akhirnya lanjutkan proses itu. Hmm. Nanti ada bab lain yang mungkin di seri berikutnya saya ceritakan, tapi jangan sekarang. Dicicil ya. Oke. Tapi gini, sebelum kita kemudian berpindah ke topik lain, saya ingin tanyakan, apakah menurut Anda kemudian Anda lulusnya dipercepat dari kabinet Pak Jokowi itu, ya kabinet pertama ya, periode pertama itu bagian dari karena Anda melakukan langkah itu? Saya tidak bisa berkomentar itu karena rasanya tidak etis, karena kan bagi saya yakin bahwa ya namanya posisi menteri itu kan memang benar-benar hak prerogatif presiden. Dan Ya. saya katakan di depan forum awal-awal di SDM bahwa saya di sini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau selesai 5 tahun. Itulah konsekuensi dari yang namanya political appointee, Ya. pejabat yang ditunjuk secara politik. Jadi apakah itu ada hubungannya atau tidak saya tidak tahu. Tapi kita serahkan pada presiden dan Tuhan yang Maha Kuasa saja. Tapi saya betul-betul dalam pikiran, seperti saya kemukakan di peluncuran buku kemarin kan, Ya. dalam pikiran bahwa Hmm. pada setiap kita punya kesempatan, punya otoritas, punya kewenangan, gunakanlah semaksimal mungkin untuk perbaikan. Dan saya melakukan itu dengan maksimal, meskipun durasi yang diberikan kepada saya itu tidak lama. Tapi eh, saya sangat happy, sangat bersyukur bahwa episode itu saya jalani dengan baik. Oke, mari kita masuk yang lebih reflektif ya, yang kasusnya nanti yang kita ini Anda mengucapkannya di depan viewer kita. Jadi Anda janji ada seri yang kedua yang juga tidak kalah hebohnya ini pasti. Kalau ditagih nanti saya datang lah, tapi kalau nggak Oke. ditagih diem aja gitu. Oke, mari kita lihat dalam kasus ini karena sejak awal Anda tadi menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya membeli blessing buat Anda untuk melaporkan ke MKD dan sebagainya gitu. Kemudian terjadi perubahan gitu. Dan orang itu sekarang kan kemudian mulai buka-bukaan tentang Pak Jokowi dan orang menganggap bahwa ya itu sebenarnya watak dari Pak Jokowi. Tapi dalam kasus ini menurut Anda, yang terjadi pada Anda ya, ini kita nggak nanti kasus lain, apakah itu lebih karena memang seperti itulah sesungguhnya Pak Jokowi, atau karena Pak Jokowi kemudian dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya sehingga berubah kemudian sikap beliau dan keputusan beliau terhadap Anda? Eh, saya percaya pada pandangan bahwa manusia itu makhluk sosial. Hmm. Jadi kalau dalam teori sistem itu sistem terbuka. Artinya apa? Sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Kemudian juga ada satu satu wisdom, satu kalimat bijak. Kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Jadi perilaku kita, nilai-nilai kita, tindakan kita sangat tergantung pada dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersama-sama siang dan malam. Jadi bisa jadi ketika Pak Joko Widodo itu memulai kampanye, dikelilingi oleh orang-orang yang punya idealisme, punya
punya semangat untuk berjuang untuk negara gitu. Dan lazimnya kekuasaan tuh begitu kekuasaan masuk, biasanya itu orang-orang idealis itu cenderung berjarak gitu ya. Kemudian di sana diisi orang-orang yang punya kepentingan, yang punya kepentingan pragmatis sangat jangka pendek dan sangat self-centered gitu. Jadi karena itu pelajaran dari ini adalah memang penting sekali bagi setiap pemimpin atau calon pemimpin untuk mengelilingi dirinya itu dengan orang-orang yang satu visi, satu nilai, satu syukur-syukur bisa masuk dalam kategori selesai dengan diri sendiri. Sehingga walaupun perjuangan untuk merebut kekuasaan itu katakanlah sukses dan masuk ke dalam kekuasaan, itu lingkungannya tidak berubah. Lingkungannya tidak berubah. Saya sangat yakin bahwa, dan saya menulis sesuatu di dalam catatan saya pada bulan Maret 2015, Mas. Itu kira-kira 4-5 bulan setelah saya dilantik itu. Bahwa saya mulai melihat ada gejala-gejala perubahan. Bahkan saya menuliskannya dengan sangat eksplisit. Apabila saya lulus atau drop out dari kabinet, mungkin saya akan saya sebut lebih militan sebenarnya, tapi saya coret dan saya ganti lebih banyak belajar gitu. Karena saya melihat sekeliling itu, kok suasananya berubah ya? Kok suasananya bukan lagi suasana reform, bukan lagi suasana untuk menata-nata, tapi suasana sudah mulai adu kepentingan gitu. Dan kelihatannya, termasuk tadi episode mengenai dipanggil untuk ditegur soal Petral segala macam, kok seperti lupa apa yang dijanjikan gitu, apa yang direncanakan. Seperti tidak lagi ada dalam jalur transformasi atau reformasi. Jadi lebih kepada pragmatisme yang sangat kentara. Jadi kembali pada tadi, poinnya adalah alangkah baiknya ada kesadaran dari para pemimpin atau calon pemimpin yang sekarang sedang bertarung, sedang berkompetisi, untuk terus memagari dirinya dengan orang-orang yang betul-betul punya ketulusan, punya keikhlasan, punya idealisme, punya moral, punya etik, bahwa semua tindakan-tindakan ini betul-betul hanya untuk kepentingan publik. Karena apa? Ya kalau untuk kepentingan pribadi, untuk apa sih capek-capek berpolitik gitu? Kan bisa berbisnis kalau mau nyari uang kan? Atau kalau mau jadi profesional ya sudah fokus saja pada pekerjaannya. Tapi sudahlah kita berkorban siang malam, kehilangan waktu untuk masyarakat. Tapi mengapa banyak orang begitu tujuan tercapai kok jadi berubah bentuk gitu? Itu yang menurut saya kepada sahabat saya pun perlu diingatkan. Tidak boleh ada suasana di mana seperti membiarkan orang-orang yang memang punya masalah itu mengelilinginya gitu. Itu yang menurut saya perlu diingatkan. Ya, apalagi kan begini ya, sebenarnya selain kita bicara tentang value dan sebagainya, dalam situasi seperti ini kan banyak orang yang menitipkan harapan. Sebenarnya begitu ya. Yang Anda tadi saya simak perubahan kok jadi perubahan. Ini perubahan bukan yang perubahan yang sekarang ya. Ini kan berubah dalam konotasi yang negatif ya pada waktu itu yang terjadi yang Anda maksud ya. Sementara sekarang kan bagaimanapun Anies mengusung tagline perubahan. Dan nanti dari pengalaman Anda berarti tidak ada garansi bahwa di tengah jalan yang perubahan yang dalam konotasi yang positif tadi kemudian berubah menjadi perubahan dalam konotasi yang negatif. Kita punya 7 presiden, Mas Erzo ya. Ya. Bung Karno, Pak Harto, disambung Pak Habibie, kemudian Gus Dur, terus Ibu Mega, Pak SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Dari 7 presiden itu baru Pak SBY, Bu Mega, dan Pak Habibie yang berhenti dengan wajar, dengan prosedural. Ya, Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto dijatuhkan, Gus Dur juga dijatuhkan. Dan hampir semua sekarang Pak Jokowi sedang dalam tekanan keras sekali dari publik gitu, dengan pelanggaran etik, dengan memaksakan anandanya masuk ke dalam kontestasi secara tidak fair. Semua yang berhenti dengan tidak enak itu sebabnya satu, ketika tidak lagi bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan publik gitu. Campur-campur. Itu semua. Lihat saja gitu. Tentu Gus Dur punya keunikan tersendiri karena ada keterbatasan fisik, tapi warnanya warna itu juga. Kan ada Bulog Gate segala macam yang melibatkan cerita tukang pijat, teman-teman pribadi yang melingkupinya gitu. Jadi hendaknya ini menjadi bahan pembelajaran bahwa
bila kita tidak istiqomah, betul-betul mengabdikan seluruh jiwa raga kita bagi kepentingan publik, maka soal waktu saja gitu. Dan itu saya kira baik dari sekarang para calon presiden Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies untuk melihat ini sebagai satu ibrah, satu pembelajaran yang sangat penting karena pada level paling tinggi itu ini bukan soal legal tidak legal karena legal itu hukum itu bisa dibikin, tapi soal kepatutan patut atau tidak gitu dan eh, memisahkan atau mencampur adukan antara area privat dan area publik itu memang tidak ada batas hukum yang clear, tapi adanya adalah batas etik. Gitu. Kalau kita bisa terus-menerus mengingatkan itu, rasanya kesalahan atau apa namanya kecelakaan yang dialami oleh para pemimpin terdahulu akan bisa kita hindari. Gitu. Ya. Begitupun kalau kita perluas, tidak hanya presiden. Lihatlah para menteri yang ditangkap, lihatlah para pimpinan lembaga tinggi negara, lihatlah anggota DPR, lihatlah gubernur, bupati yang ditangkap karena urusan-urusan korupsi itu semuanya adalah mencampur adukan antara domain pribadi dengan domain publik, menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadinya. Ini saya kira satu lonceng peringatan dari Pak Agus Raharjo Ya. yang di mana beliau mengalami sendiri seorang pimpinan tertinggi negara itu bisa mengintervensi penegakan hukum untuk sesuatu yang pada waktu itu barangkali lebih berorientasi pada pengamanan kepentingan dirinya, bukan kepentingan negara. Ya. Dan saya kira kalau ini terjadi di negara-negara yang demokratis, katakanlah seperti Amerika, saya kira presiden sudah jatuh ya, karena pasti DPR, Kongres, Senat akan mengambil langkah-langkah politis ya dalam hal ini, karena secara hukum memang agak sulit dikatakan itu karena kan ada gium di hukum, ada uno testis nullus testis gitu, hanya satu saksi tidak itu bukan saksi, dan di situ dalam hal ini posisinya Pak Agus Raharjo hanya datang sendirian begitu. Tetapi saya kira kan banyak sekali kalau kita rangkaikan macam-macam mulai dari MK, terus sekarang ini dan cerita Anda dan sebagainya, banyak sekali yang secara etis itu yang dilakukan pelanggaran oleh Pak Jokowi, dan saya kira kan sebagai seorang presiden justru masalah etika itu yang paling di atas gitu, bukan seorang kan selalu berkilah secara hukum gitu nggak salah. Oke, secara hukum Anda nggak salah, tapi secara etika Anda salah. Jadi kan sering saya ucapkan ada dua penopang pemimpin ya untuk menjadi kuat. Satu kekuasaan yang serba formal itu, yang satu lagi namanya wibawa yang sumbernya dari kredibilitas, dari integritas, dari kapasitas, kompetensi, keluhuran, pikiran dan sebagainya gitu. Secara definisi sebetulnya ini topangannya tinggal satu, tinggal kekuasaan saja. Karena itu terus-menerus digunakan fear factor, digunakan aspek-aspek yang sifatnya formal, menghukum, menekan gitu ya. Kita tahu partai-partai yang mengikuti koalisi yang sekarang sedang diusung oleh beliau itu partai-partai yang ketuanya diketahui publik oleh punya masalah gitu. Jadi sebetulnya secara moral, secara etik bisa dikatakan sudah jatuh. Tidak ada pengaruh positif lagi yang bisa membuat dirinya itu mampu menggerakkan, tapi menggunakannya kekuasaan formal semata-mata gitu. Jadi kalau dikatakan di luar sana udah jatuh, di kita juga sudah jatuh, tapi memang secara politik dan formalitas legal masih duduk, hanya secara moral memang sudah tidak lagi ada respect dari publik. Yang itu menurut saya gap itu kalau makin hari makin lebar itu sangat berbahaya bagi negeri kita. Bahkan kalau diteruskan ke depan, bila dipaksakan terjadi pemilu yang semata-mata mengandalkan aspek politik, aspek kekuasaan, tapi mengabaikan moral, maka bisa jadi terpilih satu kepemimpinan yang mungkin secara politik menang, tapi secara moral, secara etik tidak punya legitimasi. Pemimpin negara besar seperti Indonesia yang tidak punya legitimasi itu sangat rapuh, karena kemajemukan, kebesaran luasnya, ukuran yang besar seperti ini tuh memang hanya bisa disatukan dengan values gitu, dengan ideologi, dengan pandangan-pandangan yang sifatnya visioner, bukan oleh berapa lama kita bisa mengendalikan orang dengan borgol, kan gitu kan, dengan stick gitu, dengan stick and carrot, berapa lama, berapa luas kita bisa pengaruh itu, kan tidak semua penduduk bisa kita bagikan kaos sama bansos kan. Tapi yang bisa menyatukan adalah tadi values, moral, keteladanan,
itu yang harus dikembalikan oleh siapapun yang terpilih di depan itu. Yes. Saya kira yang penting ya, saya jujur saya menunggu ada orang lain setelah Pak Agus, Anda juga terus Anda dan juga ada Pak Fahru Raji yang speak up, yang lain juga perlu speak up, bukan untuk apa ya, ini bukan semacam balas dendam atau bukan apa, tapi ini adalah hal yang tidak boleh terjadi di negara demokrasi seperti kita ini, dan kita tentu saja semangatnya adalah menyelamatkan demokrasi kita yang terancam oleh politik dinasti yang sekarang diantar oleh Pak Jokowi. Dan sangat disayangkan ya Pak Dirman kalau orang seperti Pak Jokowi yang tadinya dielulukan sebagai sebuah harapan gitu, new hope gitu, tapi kemudian ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa beliau akan berakhir dengan suul khotimah gitu ya, bukan husnul khotimah. Saya kan termasuk yang ikut kampanye di 2013. Itu dia poinnya, itu maksud saya. Dan saya juga di pemerintah waktu itu di Pindad. Ya. Jadi dengan kemampuan yang saya bisa kena BUMN tidak perlu berpolitik itu bangun jaringan, membantu Pak Anies sebagai juru bicara waktu itu dari belakang gitu. Dan rasanya memang prihatin bahwa siklusnya begitu cepat. Bahkan ketika belum selesai itu para pendukung setianya, para pendukung fanatiknya itu bergeser menjadi lawan politik. Saya sendiri kan begitu selesai dari kementerian memang ikut kontestasi, tapi bukan dalam konteks melawan, lebih pada mewarnai demokrasi saja gitu. Pandangan-pandangan saya tentu saja tidak berubah, mau di dalam maupun di luar seperti Anda tahu. Tapi memang sangat disayangkan bahwa ujung-ujung dari perjalanan ini kelihatannya ada tanda-tanda kuat bahwa tidak soft landing. Dan mudah-mudahan sih tidak terjadi. Dan saya kira kita sebagai orang berpendidikan patut menyambut baik, tadi berharap bahwa makin banyak orang yang menyampaikan pandangan-pandangan yang kritis, bukan semata-mata untuk menyorot pribadi beliau, tapi supaya bangsa ini belajar gitu. Yes. Dan rata-rata nih Mas ya, saya berkomunikasi dengan bahkan teman-teman yang di pemerintahan sekalipun itu setuju bahwa keadaan ini tidak boleh berlalu begitu saja, harus ada pembelajaran bagi bangsa ini gitu. Ya. Di koran pagi hari ini ada satu headline Ya. bahwa DPR sebaiknya menyambut isu ini sebagai trigger untuk melakukan hak interpelasi. Kalau semua titik ya di DPR, di civil society, di kampus itu menyuarakan, saya kira yang paling penting bagi perjalanan ke depan adalah yang ke depan akan lebih hati-hati. Tapi kalau ini dibiarkan lolos begitu saja tanpa ada istilahnya itu uncheck, otoritas tidak dilakukan check and balance, maka bangsa ini tidak belajar. Dan saya kira 78 tahun merdeka, 22 tahun lagi akan 100 tahun, sudah waktunya kita itu sedikit meningkatkan kelas demokrasi kita. Dan para pemimpin mesti dikembalikan fungsinya sebagai teladan bagi seluruh bangsa ini. Oke, baik, terima kasih Pak Sudirman Said. Ya, ini saya cocoknya sih kalau ini ngomongnya kapasitasnya sebagai dari Institut Harkat Negeri, bukan sebagai seorang tim sukses. Ya. Bukan sebagai juru kampanye ya, tapi ini saya boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Herju. Sampai ketemu.